Halo teman-teman, welcome back di my YouTube channel bersama aku Berlin Rian. Oke teman-teman, kali ini aku pengen menceritakan fenomena atau kasus yang lagi bener-bener lagi hangat diperbincangkan, bahkan lagi terjadi di negara kita. Apa itu? Ya, itu dia. COVID-19 atau COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona. Nah, oke, jadi virus corona ini yang aku tahu ya kan, virus yang berasal dari negara Tiongkok, dan itu virus ini menyerang dari ke daerah saluran pernapasan kita nih. Tapi untuk lebih lanjutnya, buat teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu dan menjadi orang pertama yang tahu dari video-video terupdate dari aku. Nah, jadi virus corona ini atau si virus ini itu menyerang orang-orang yang ke daerah pernapasannya gitu. Jadi kayak gejalanya itu kayak batuk-batuk, pilek, terus tenggorokannya agak-agak sakit, terus sesak di dada. Nah, itu kalau misalnya kalian dan demam juga nih. Kalau misalnya teman-teman merasakan gejala-gejala seperti itu, bisa harus lebih waspada dan kalau bisa langsung periksa ke dokter. Dan awal mula virus ini masuk ke Indonesia itu karena dikabarkan dari warga negara Indonesia itu ada 2 orang yang terjangkit dari mana ya? Dari Depok kalau nggak salah ya, dari Depok kalau nggak salah. Dan itu karena terjangkit menyebarlah karena virus ini gampang menyebar ke tubuh dengan kondisi yang kurang fit. Jadi menurut aku masih kan karena virus ini namanya virus kan gampang menyebar tuh dari bisa dari benda atau apalah gitu kan. Nah, intinya kita tuh harus benar-benar jaga kebersihan, terus perut kita tuh bisa dalam keadaan seperti ini bisa pokoknya jangan dibiarkan kosong gitu. Jadi kalau bisa sarapan ya sarapan, pokoknya kalau makan ya makan, jangan benar-benar kosong kayak lapar gitu. Jadi kan kalau misalnya perut kosong nih kan, kita tuh jadi kayak gampang segala penyakit itu gampang juga kan masuk kita, bukan juga virus ini. Jadi penyakit itu lah yang gampang gitu. Jadi kita juga harus jaga kesehatan kayak olahraga segala ya itulah. Dan yang paling penting itu adalah menjaga kebersihan teman-teman. Jadi sebisa mungkin sekarang kita mulai jadinya malas-malas atau mager-mageran nih kan. Apalagi kan plus 62 itu terkenal dengan kaum rebahan atau santuy gitu. Jadi buat teman-teman yang ya setelah kita bangkit, kita jaga kebersihan sekarang, olahraga minimal kalau keringat dan kena sinar matahari itu pagi-pagi. Nah, cuman dari inti masalah ini nih yang aku rasain ya kan, kita itu dihimbau untuk jangan kemana-mana, diam di rumah kayak gitu kan. Kalau misalnya keluar sebisa mungkin kita menggunakan masker gitu kan, masker lah. Nah, cuman ini nih masalahnya tuh di sini nih. Masalahnya itu nggak tahu gimana ceritanya masker itu susah dicari. Seadanya pun juga mahal, kan bingung kita kan. Jadi kita untuk perlindungan dirinya itu susah gitu loh nyarinya itu. Seada-adanya mahal. Aku cari-cari juga di situs-situs online tuh kan, di toko-toko online gitu kan, ya nggak mau disebutin lah nama-nama aplikasinya itu kan. Bahkan ada nih ya masker satu box itu ratusan ribu cuy harganya satu box itu. Di minimarket nih aku nyari ya kan, udah kagak ada. Kalau misalnya teman-teman di kota-kotanya atau di tempat daerah-daerah kalian itu langka juga tuh masker, tolong please komen di bawah. Kalau tempat aku langka, susah, seadanya pun mahal. Itu juga sama kayaknya apa sih namanya cairan pembersih itu sanitizer hand sanitizer. Nah, sama juga tuh, itu tuh susah juga nyarinya, seadanya pun mahal. Jadi nggak tahu gimana. Jadi kayaknya ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang punya barang-barang itu dijual dengan harga mahal. Dan sampai sekarang aku belum punya masker, susah nyarinya. Ada sisa masker aku satu, tapi itu pun kemarin dari teman kerja aku dikasih aku. Dan sekarang aku lagi pesen masker, cuman nggak tahu besok mungkin datangnya, besok atau lusa lah. Nah itu dia nih, tolonglah buat teman-teman yang punya masker atau apa, tolong saling berbagilah. Atau
atau bisa bisa dibilang ada orang yang atau oknum-oknum yang menimbun masker ini sehingga susah dicari atau susah didapat untuk orang-orang lain yang mementingkan dirinya sendiri atau untuk mencari keuntungan, tolonglah jangan seperti itu ya. Kalau misalnya mau menaik keuntungan bolehlah di up sedikit harganya, jangan yang sampai ngojoklak tinggi. Menurut aku nggak semua orang itu punya uang gitu loh. Seadanya pun punya uang, orang itu pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, belum beli beras, apalagi orang-orang yang punya keluarga, ya nggak? Belum anaknya yang pengen beli susu. Kalau misalnya beli masker aja susah, mahal gitu loh. Gimana nasib keluarganya? Nasib ada mulut-mulut yang harus dikasih makan, guys, benar nggak? Belum lagi hand sanitizer mahal, ya kan? Dan aku juga kasihan nih sama orang-orang yang bekerja di luar lapangan yang bersentuhan langsung dengan orang-orang baru seperti salesman, ya kan? Terus pegawai POM, banyak lah dan lain-lain gitu kan, yang selalu ketemu orang baru gitu kan. Itu rentan banget mungkin ya, bisa dibilang rentan banget, waspada banget. Jadi kita doakan semoga orang-orang yang mencari nafkah di luar terjun langsung ke lapangan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan lapangan rezeki yang berlimpah dan dijauhi dari segala maha bahaya, apalagi dengan kasus ini semoga dijauhkan. Jujur aku juga tempat aku kerja nggak libur cuy, aku juga kerja gitu loh. Dan itu dia masalahnya itu masker tuh harus rese guys, hese. Ada juga di minimarket itu masker wajah. Masa iya kan pakai masker wajah biar glowing gitu muka, nggak mungkin kan. Dan juga banyak beberapa orang yang menyalahkan sesuatu pihak, segala pihak. Jadi itu tuh balik, jangan saling menyalahkan beberapa pihak tentang kasus ini. Jadi kita balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus, kalau misalnya kita sayang ke diri kita peduli dengan diri kita, ya udah kita jaga diri kita. Jangan usah dulu ngurusin orang lain. Nanti kalau ngurusin orang lain, yang penting diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan, kita jaga pola kesehatan kita, makan yang teratur, olahraga, itu kan kita berarti udah ikhtiar, udah berjuang gitu loh untuk melindungi kita dan juga melindungi keluarga kita gitu loh. Dan juga kita dan juga kan udah diarahin tuh dari pihak pemerintah untuk ya udahlah kalian bisa diam dulu di rumah, jangan dulu kemana-mana, sekalipun keluar kalau benar-benar penting gitu keluarnya. Kalau misalnya kalian dihimbau untuk diam di rumah, ya udah kita diam aja dulu di rumah gitu kan. Apalagi sekarang anak-anak sekolah kan diliburkan tuh, ya udah kita ya udahlah main di rumah, belajar di rumah, jangan ya. Ini mah aku ngelihatnya beberapa berita gitu kan, liburan cuy, bener nggak? Liburan, ya ampun. Kita tuh ya udahlah kita ikutin arahan. Kalau misalnya disuruhnya seperti ini, yang penting kita jaga kesehatan. Kita juga harus berdoa dan bersabar karena banyak nih pihak-pihak yang berjuang di barisan paling depan, seperti kayak petugas kesehatan, kayak tenaga medis itu kan mereka berjuang di barisan paling depan. Jadi mereka bisa dibilang mungkin ya kan, kita nggak tahu kan, mungkin mereka kerja 24 jam atau lebih dari beberapa jam ya kan, mana mereka harus menjaga kondisi badan mereka dan harus menjaga pasien-pasiennya, bukan pasien corona aja, mungkin kan pasien-pasien yang lain-lainnya juga kan banyak gitu, penyakit yang lain tuh kayak penyakit apa ya kan. Mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan, panjang umur dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya itu yang paling. Nah, jadi itulah curhatan dari aku gitu kan, dari pengalaman aku yang aku rasakan gitu kan. Terus ditambah lagi nih banyak banget yang mengkabarkan dari bagus sih kalau misalnya berita tuh A, B, C, D itu masuk ke kita tahu dan kita tahu nih update-nya apa dan kita harus bagaimana kita tahu. Cuman ada juga oknum-oknum yang menyebarkannya itu lewat grup segala macam, status segala macam, dan ada juga jadi membuat kita itu down gitu. Jadi kita tuh kayak panik gitu. Tapi gimana ya? Jadi ada plus minusnya tuh. Jadi ada yang kita tahu biar kita waspada, dan ada juga yang kita tahu kita jadi down, jadi takut gitu. Jadi buat teman-teman semua yang menanggapinya, ya udahlah kita tanggapin aja, kita terima itu menjadi informasi dan pengetahuan kita yang lebih baru, dan
diusahain buat teman-teman semua jangan panik, karena kita juga sama-sama berjuang untuk masalah ini. Buat yang penting teman-teman yang tadi, kita jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Dan buat teman-teman termasuk aku yang harus tetap bekerja gitu kan, semoga kita diberikan perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Dan kita juga berdoa untuk kita juga sama-sama berdoa, mendoakan untuk para tenaga medis yang sekarang lagi berada di posisi barisan paling depan dalam menghadapi kasus ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang punya keluarga, adik, kakak, ibu, eyang, nenek yang di rumah, tolong dijaga, jangan sampai keluar sembarangan. Jadi kalau misalnya keluar ya benar-benar ada perlu gitu, jangan yang mau main ini itu ya. Ya apa ya, aku mau ngomong apa lagi ya, itu dia tuh intinya tuh, aku tuh kesel banget karena banyak oknum-oknum yang menjual masker sama hand sanitizer itu mahal banget. Udah mahal, susah pula dicarinya itu loh. Kalau misalnya mahal, bukan mahal sih, harganya up dari harga normalnya, nggak apa-apa, asalkan jangan susah dicarinya. Kalau ini kan susah dicarinya, udah mahal, susah pula, bener nggak? Soalnya kan kita mau beli itu, sedangkan kita keperluan kita juga banyak gitu. Kita harus membeli masker, hand sanitizer itu dengan harga yang bener-bener up banget, mahal, sedangkan keperluan kita tuh banyak gitu. Apalagi yang punya keluarga gitu, yang harus beli bahan masakan buat dimakan, terus belum yang punya cicilan, ya kan, benar nggak? Dan sebelum punya A, B, C, keperluan B, C, D. Jadi dengan keadaan yang situasi seperti ini, yang banyak oknum yang memanfaatkan keadaan tuh, kita juga jadi bingung dan susah juga nih sebenarnya. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat kelar, cepat ada solusinya. Kita berdoa aja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita perlindungan dan memberikan kita kesehatan. Dan kita juga harus berikhtiar gitu, mudah-mudahan untuk pihak-pihak yang berjuang di barisan paling depan kayak pemerintah, petugas kesehatan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan kita juga di sini terus berusaha dan berdoa. Oke, mudah-mudahan itu aja sih buat teman-teman yang aku ceritakan. Ini pribadi aku. Kalau misalnya kalian mau ngejas aku atau membuli aku, nggak apa-apa, komen aja di bawah. Tapi ini dia, mudah-mudahan teman-teman sama gitu. Jadi pendapat, tolong komentar kalian tentang yang aku ceritakan ini, bener apa enggak, sama apa enggak di daerah-daerah kalian atau pengalaman kalian, tolong komen di bawah. Ya, itu dia. So, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next my video. Bye-bye.